Pak Anggara, di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 2024 ini, belum lagi kalau kita melihat tren PHK ini juga masih terus berlanjut, terutama di sektor manufaktur. Seperti apa pengusaha mengharapkan akan adanya pemangkasan suku bunga dari Bank Indonesia di pekan ini? Terima kasih Aneke. Ibu Dian salam hormat. Saya juga tadi menyikapi juga penjelasan Ibu Dian bahwa sebetulnya akan ada adjusting dalam sisi polisinya kita. Karena kita lihat bahwa sebetulnya arah kebijakan dari Kabinet Merah Putih yang dipimpin Pak Prabowo sendiri sebetulnya harapan ekspansif. Saya rasa itu sudah menjadi signal yang sangat clear gitu bahwa dengan tren perekonomian sekarang nanti akan sangat menarik sekali ya mungkin Bu Dian ya bagaimana nanti kebijakan suku bunga ini akan dibuat karena kita melihat bahwa tren dari nilai tukar kita saat ini juga cukup tertekan sebetulnya secara tren dan bagaimana keberanian pemerintah juga untuk akhirnya melepas misalnya untuk merelaksasi misalnya kita keluar dari zona nyaman kita di tingkatan 15.000, 15.500 nanti dilepas sampai 16.000 tapi quote and quote sisi pinjaman kita bunga acuannya rendah gitu. Nah, itu juga akan menjadi satu pertimbangan. Nah, apakah ada keberanian ke arah sana? Itu kita masih akan melihat. Tentunya kalau di dunia usaha dengan semakin tersedianya akses modal itu kan semakin membuka ruang kami untuk melakukan ekspansi. Tetapi juga tadi sampaikan Budian juga bahwa kita juga ada global adjusting juga soal ke masalah preferensi pemerintahan Amerika. Ketika dia mengatakan national first, itu mungkin saja nanti dampak geopolitik dan juga perdagangan antar negara itu akan menjadi satu situasi yang baru juga. Apakah kita dapat mengulang era kepemerintahan Donald Trump sebelumnya yang mereka melakukan perang dagang dan dampaknya juga kita sangat menyadari ya Budian ya bahwa kita sangat merasakan dampak tersebut dan akhirnya menyebabkan ketidakpastian pasar dan juga era kebijakan yang sifatnya proteksionis. Nah, ini juga sebetulnya menjadi catatan penting untuk kita sikapi bagaimana kita melihat 2-3 bulan ke depan. Kalau masalah ya, pangkasan suku bunga mungkin kalau 25 basis poin sama saya dengan Budian juga mungkin sama karena itu cukup masih bisa dilakukan tetapi bagaimana tren ke depannya karena kalau misalnya akhirnya dibela-belain dipangkas tetapi ntar ke depannya ada perubahan lagi itu juga sebetulnya untuk kestabilan pasar juga tidak cukup bijaksana untuk melihat tren yang lebih kepastian terhadap akses modal dan juga akhirnya menyebabkan kepastian pasar juga bahwa sampai certain period kita punya kepastian nilai suku bunga yang stabil. Aneka. Baik, Pak Anggara, yang mana yang lebih urgent saat ini untuk dunia usaha? Apakah pemangkasan 25 basis point seperti yang tadi Anda sampaikan, atau menjaga nilai tukar rupiah yang saat ini juga sudah hampir menyentuh 16.000? Sebetulnya kalau di jangka pendek mungkin kita pengen stabilitas dulu ya karena kan kita mau ganti tahun buku juga ya. Jadi memang kita berharap ada stabilisasi dulu di sisi mata uang kita, rupiah kita dilakukan stabilisasi. Cuman memang kalau dalam tren jangka panjang perlu sekali pemerintah memberikan roadmap yang clear gitu bahwa memang kalau memang kita sudah harus berkorban terhadap suku bunga, tetapi akses permodalan oke, kita bisa garap pasar domestik dengan lebih agresif, rantai distribusi kita perbaiki sehingga kita bisa memanfaatkan pertumbuhan-pertumbuhan yang sekarang justru terjadi di luar Pulau Jawa. Jadi hal tersebut juga bisa menjadi satu momentum juga Aneke untuk kita bisa sambut dengan dengan periode baru kepemimpinan Kabinet Merah Putih. Tapi memang ini akan sangat terpengaruh karena pasar kita suka atau tidak suka dipengaruhi pasar asing juga karena kita sudah berada pada rantai pasok global dan Amerika, Tiongkok, Eropa itu memberikan nilai yang sangat-sangat signifikan terhadap arah kebijakan kita. Nah, itu yang perlu kita lihat lagi nanti mungkin setelah pelantikan kabinetnya Presiden Donald Trump itu akan melihatlah bagaimana nanti kebijakan moneter ke depannya seperti apa. Baik, Aneka. mungkin boleh Anda jelaskan, Pak Anggara, seperti apa kondisi pengusaha saat ini untuk melakukan ekspansi dalam arti melakukan peminjaman ke perbankan? Apalagi kita lihat kan sebenarnya sudah ada penurunan suku bunga, meskipun belum sebesar yang diharapkan. Ya. Situasi sekarang sebetulnya kita melihat bahwa setelah selesainya Pilkada tanggal 27 November ini menjadi momentum juga untuk kita selesai nih periode lemdaknya kasarnya. Jadi kita dalam 1 tahun setelah Februari, setelah ada pemilihan presiden, pelantikan di Oktober, ada pilkada, kita berharap nanti momentum untuk siklus libur akhir tahun Nataru, kemudian ada bulan suci Ramadan, Lebaran dan sebagainya, itu menjadi satu momentum yang sangat penting untuk dijaga agar pergerakan ekonomi kita bisa maksimal dan pemerintah juga dapat mendorong daya beli masyarakat. Saat ini mungkin Budian punya view tersendiri terkait daya beli karena sebetulnya memang terjadi fluktuasi juga setelah adanya tekanan pada sektor kelas menengah di mana jumlah mereka merupakan mayoritas di struktur kependudukan kita. Nah, pengurangan konsumsi dalam negeri ini juga menyebabkan perlambatan juga dan kita sudah melihat bahwa selama beberapa bulan terakhir deflasi itu menjadi signal yang sebetulnya kurang baik buat kami. Pelaku usaha sebetulnya tentu akan menyikapi dengan sangat
responsif apabila memang daya beli masyarakat itu sudah kembali baik. Kita juga mengapresiasi di beberapa komoditas mungkin cenderung stabil, tetapi memang dalam beberapa hal daya beli masyarakat sendiri juga sebetulnya masih belum pulih gitu. Jadi memang itu perlu kita lihat lagi lebih jauh dan apalagi nanti dalam waktu dekat ada penyesuaian juga dalam sisi PPN di tahun 2025 sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan itu akan menyentuh di level 12%. Nah, 12% itu kan dimaknai dengan banyak sekali ya, Budi juga mungkin nanti boleh ngasih pandangan sedikit, karena memang 12% itu peningkatan 1% itu kalau kita agregasi itu semuanya kena gitu dari masyarakat paling bawah sampai paling atas. Jadi pembelian token listrik nanti segala macam semua mungkin saya keliru untuk token listrik apakah kena atau enggak, tetapi mayoritas setiap dari titik distribusi itu kita kena transaksi PPN dan itu menyebabkan nanti harga akhir di masyarakat sendiri tentu akan menjadi meningkat dan akhirnya mempengaruhi juga daya konsumsi masyarakat. Anake. Baik, ada